Oke teman-teman, kita simak aja kenyataan yang ada di mana setelah menjadi gubernur Bu Khofifah ketika berbicara dengan warganya itu bagaimana. Bahkan tidak segan-segan merendahkan warganya di depan umum. Ini ya, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah mabadah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Arnews, dulu kita ingat ya ketika Bu Khofifah waktu mencalonkan diri sebagai gubernur, saya pernah bilang dulu kok ada ya gubernur yang satu periode berpasangan, kemudian di periode kedua juga tetap berpasangan. Kok nyaman sekali, ada apa? Ini kan dulu saya sudah ada istilah apa ya istilahnya, pertanyaan semacam itulah menjadi tanda tanya yang besar. Kok bisa-bisanya 2 kali periode dengan pasangan yang sama? Apakah begitu nyamannya, begitu tidak terusiknya dan lain sebagainya? Pokoknya kecurigaan-kecurigaan semacam itu. Terus kemudian Bu Khofifah dalam satu debat kandidat waktu itu menyatakan bahwa kalau ada jalan provinsi yang kemudian berlubang, rusak, silahkan lapor 1 kali 24 jam, dipastikan bisa ditangani, gitu ya. Oke teman-teman, kita simak aja kenyataan yang ada di mana setelah menjadi gubernur Bu Khofifah ketika berbicara dengan warganya itu bagaimana. Bahkan tidak segan-segan merendahkan warganya di depan umum. Ini ya, kita simak videonya. Teman-teman ya, Ibu langsung. Saya bertanya menanggapi jalan yang rusak rumah sampai ke Kendal Jombang. Itu gimana? Berapa langkah ada? Yang di rumah sama Kencong Jombang. Nah, itu kan ketika ada pertanyaannya aja langsung ngegas Bu Khofifah ini ya. Bukannya didengarkan bagaimana dulu, tidak akan, tapi langsung ngegas, main ngegas saja. Kita simak lagi ya. Kan ini akan ditambahkan 10 km. Tadi dengar enggak? Lah, Kemarin pada saat kok menyikapi bukti Mas. Jadi sesuai dengan kapasitas. Jadi langsung dipatahkan ketika ada orang bertanya dari warganya, langsung dipatahkan. Ya siapa warga yang kemudian, apalagi orang biasa yang tidak langsung down di situ ya, apalagi di situ banyak orang-orang di sekelilingnya yang notabene adalah para pejabat gitu kan, mungkin memandang orang tersebut juga dengan sebelah mata. Kapasitas fiskal, sekarang punya jalan rusak ada, sama paham ya, ada kapasitas fiskal. Ya. Ini loh Bu, maksudnya masyarakat itu enggak pemikirannya enggak kayak sampean, enggak usah, enggak penting istilah-istilah fiskal, istilah apa itu enggak penting. Masyarakat itu butuhnya Bu ya, ketika ada jalan rusak itu langsung ada pembenahan, ada tanggapan langsung, ada respon langsung dari pemerintah setempat gitu loh. Kalau memang itu jalannya bukan jalan provinsi, jalan itu kok jalan desa, ya langsung bagaimana Ibu mendatangi desa tersebut atau pemerintahan kabupaten tersebut lah untuk kemudian menindaklanjuti desa yang diadukan. Kalau itu jalan-jalannya ke Pemkab, ya bagaimana Ibu menegur daripada pemerintahan kabupaten agar segera dilaksanakan, bukan malah Ibu membantah orang-orang yang sedang komunikasi dengan Ibu. Ini enggak cocok banget jadi seorang pemimpin kalau kayak gini. Ada jalan desa, ya, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Saya 2 hari lalu mendapatkan, ini jalan provinsi, sebentar, tak cek, itu jalan nasional. Kan bisa bedakan jalan nasional dengan jalan provinsi, apa coba? Nah ini kan malah pertanyaan, apa coba? Kenapa nggak Ibu jelaskan kalau jalan nasional semacam ini, kalau jalan provinsi semacam ini? Jangan Ibu merendahkan warga Ibu sendiri. Tidak semua orang itu pendidikannya seperti sampean Bu. Sampean itu jadi pimpinan tapi kok merendahkan warga sampean sendiri, ya lucu sampean gitu. Jalan Jombang sama bukan sama bisa bedakan. Jadi setelah itu aku takut BPJPN ya. Nggak penting apa BJPN apa itu, nggak penting istilah-istilah itu. Orang ini pemahamannya masing-masing. Ketika sampean tanya orang ini apa itu jalan
nasional, mereka akan nggak bisa menggambarkan, oh definisinya seperti yang di buku, nggak bisa Bu. Akan tetapi mereka pasti punya gambaran seperti yang mau disampaikan tadi, yaitu antara jalan Jombang dengan jalan Surabaya, penghubung jalan nasional itu namanya. Itu sebenarnya mau menerangkan semacam itu, tapi Bu potong aja. Ya, setelah BPJPN tak foto, aku minta difoto. Ini loh, Mas, berarti ini jalan nasional karena yang mengerjakan BPJPN. Paham? Kamu tahu BPJPN? Nah, belajar dulu deh ya. Nah, belajar dulu deh, jawaban opo lah Bu, sama merendahkan orang lain ya, merendahkan warga sampean sendiri di depan orang banyak. Ini ya Allah, ini kok jadi pemimpin ya, biyen makanya aku ngomong, aku kondo, ojo dipilih maneh. Wong gebrakan dalam periode pertama aja nggak ada kok dipilih maneh. Ini sing Soros apa? Sing Soros sing milih-milih ku kan. Bukan sing milih tok, sing gak milih tok, sing gak milih pun melo Soro ngerasake. Coba kamu lihat, apakah ini tipikal seorang pemimpin kayak gini? Seorang pemimpin itu harus siap untuk menjadi tempat sampah. Ya, semua masukan ditampung. Mana sampah, oh ini sampah yang bisa daur ulang, ini nggak bisa didaur ulang, dalam artian oh ini hanya menghujat, oh ini mengkritik, oh ini masukan yang membangun dan sebagainya gitu loh. Jadi pemimpin nggak siap jadi tempat sampah, ya wis nggak usah jadi pemimpin, wae ngono loh. Saya belajar karena saya Sama-sama kita baru berbenah, Bu. enggak. Monggo dipahami. Sama-sama kita ini perlu. Saya ini turun kan berbenah loh Mas. Siap. Raman lihat kan proses ini, berapa anggarannya sampai bisa lihat kan. Saya tahu. Saya sudah tahu. Oke. Saya tanya Bu ya. Loh, lah sampean niku lah ya iso maca to Mas. Ya. Motor sekelangkong, Bu Gubernur. Jalannya sudah dicor. Dulu Mas. Allah, ya Allah. Model-model orang-orang semacam inilah. Ini zaman kita ini ya. Jadi kita memilih pemimpin tuh jangan kamu lihat dari segi religiusnya gitu loh. Oh ini dari partai yang religi, ini dari partai Islami, ini pasti nanti orangnya Islami juga, orangnya amanah. Belum tentu. Sama lihat dulu Bu Risma itu bagaimana. Bu Risma itu dengan segala kegigihannya bahkan membubarkan Gang Doli waktu itu ya, prostitusi sebesar se-Asia Tenggara. Berani beliau membuat gebrakan-gebrakan semacam itu. Ini sama sekali nggak ada. Ya Allah. Dan yang miris lagi kok bisa surveinya sampai 75% orang puas. Lagi kan lucu banget. Sopo sing survei. Nanti akan saya tampilkan ya di video berikutnya siapakah yang disurvei sehingga angka kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja Ibu Khofifah ini sampai 75%. Besok saya bikinkan videonya, saya tampilkan siapa yang disurvei agar kalian tahu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Tidak ada niatan untuk menjatuhkan, merendahkan seorang pimpinan, tidak. Tapi inilah kenyataannya yang harus kita hadapi, yang harus kita lihat, yang harus kita rasakan saat ini, bahwa beginilah kapasitas seorang pemimpin yang baik, beginilah kapasitas seorang pemimpin yang tidak baik, beginilah kapasitas seorang pemimpin yang kurang baik. Ada 3 grade, jadi ada yang tidak baik, emang tidak baik, ada yang kurang baik karena kurangnya pengalaman, ada yang sudah baik karena adanya pengalaman dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.